Jadi ada kita punya hak dari orang lain punya hak terhadap kita. Sudah selayaknya yang bagi antakuma bihuquqin nas, sudah selayaknya atasmu untuk menegakkan atau melaksanakan memenuhi hak-hak manusia terhadapmu. Wa illam yaqumu bihuquqika, meskipun mereka tidak melaksanakan haknya terhadapmu. Jadi kita punya hak terhadap orang, orang punya hak terhadap kita. Yang menjadi tugas kita adalah melaksanakan hak orang lain terhadap kita, meskipun hak kita tidak ditunaikan orang. Dan janganlah kamu bertanya kepada mereka an adami qiyamihim bihuquqika, janganlah kamu bertanya kepada mereka itu, kepada siapapun juga, akan ketiadaan mereka melaksanakan hakmu. Bal ihmilhum ala halatin hasanatin, tetapi jadikanlah alasan mereka tidak melaksanakannya itu kamu ihtimalkan pada perkara yang baik. Nah, itu namanya. Jadi ihtimal itu maksudnya begini. Ada orang yang semestinya menunaikan haknya terhadap kita. Kita ada hak terhadap orang lain yang semestinya orang tunaikan. Lalu dengan alasan yang kita tidak tahu, hak kita itu tidak dilaksanakan orang, maka tindakan kita pada saat itu yang benar adalah melakukan yang namanya ihtimal. Ihtimal itu mencari kemungkinan-kemungkinan yang baik yang menjadi sebab orang tidak melaksanakan daripada haknya terhadap kita. Fa inna zalika min akhlaqis siddiqin, karena yang demikian itu setengah daripada akhlak orang-orang yang siddiq. Jadi ada orang enggak melaksanakan hak terhadap kita, kita enggak tahu alasannya apa, maka kita carikan ihtimal, barangkali dia sedang sakit. Nah, begitu maksud ihtimal itu. Mengihtimalkan pada perkara yang baik, barangkali dia belum datang terlambat, mungkin kendaraannya ada gangguan, sehingga tidak ada di dalam hati kita itu tuduhan terhadap perkara-perkara yang buruk yang menjadi alasan dan sebab orang tidak melaksanakan hak kita. Nah, langsung kita bilang itu orang langsung ingkar, itu orang yang paling ingkar janji yang pernah saya temui. Nah, begitu. Kadang sedikit saja hak kita tidak dilaksanakan orang, padahal sebenarnya kita juga sering tidak melaksanakan hak orang lain, sedikit atau banyak. Namanya manusia, dalam hal muamalah pergaulan tidak mungkin 100% perkataannya itu sesuatu yang benar-benar timingnya tepat, karena berbagai macam kondisi itu tidak bisa menyebabkan orang itu betul-betul pas pada sesuatu itu. Maka ada khilaf di situ, ada salah di situ. Nah, menyadari hal ini, maka orang-orang yang siddiq melakukan yang namanya ihtimal. Belum ditunaikan hak saya terhadap saya ini oleh seseorang itu, oleh fulan itu, barangkali sekarang dia dalam keadaan yang begitu susah, begitu namanya ihtimal. Ya memang kitab ini mengajarkan yang benar gitu ya. Adapun pelaksanaannya wallahu a'lam bishawab, kita berusaha begitu. Tapi namanya kitab, masa ngajarin yang enggak benar? Ya pasti semua ngajarin benar supaya selamat. Sebenar-benarnya ajaran ya tertulis dalam kitab para ulama. Sudah mereka laksanakan itu amalan, mereka terbukti selamat, husnul khotimah, disaksikan oleh sebagian besar daripada orang-orang yang menyaksikan. Maknanya manusia di bumi telah menyaksikan kemuliaan mereka selama mereka di bumi. Oleh sebab itu menjadi pertanda mereka pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak mereka ya seperti itu. Jadi bersih hatinya dari suudzon. Bersih hatinya dari suudzon. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, betapa tenangnya hati seseorang itu. Kenapa? Karena memang banyak pilihan. An-nasu salasah. Manusia itu terbagi tiga terhadap pelaksanaan hak. Itu ada tiga macam manusia. Yang pertama, man qama bihuquqin nasi wa illam yaqumu bihuquqihi fahaza minas siddiqin. Nah, ini yang pertama tadi.
Yang pertama, sekelompok manusia yang mereka tetap menunaikan hak-hak manusia yang lain, meskipun manusia-manusia yang lain itu tidak melaksanakan hak terhadapnya. Mau orang berbuat baik pada saya, pekerjaan saya ya berbuat baik sama dia. Apakah dia berbuat baik sama saya atau tidak, saya tetap berbuat baik padanya. Inilah kelompok pertama, kelompok orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang benar. Mana benar apa? Benar imannya, bersih daripada segala macam kotoran. Ini pertama ini. Kelompok pertama itu. Kelompok yang kedua, man qama bihuquqin nasi in qamu bihuquqihi fahaza minal muqtasidin. Kelompok orang yang kedua, orang yang melaksanakan hak-hak manusia jika manusia yang lain itu melaksanakan hak terhadap dirinya. Maknanya itu balas jasa. Dia baru mau berbuat kalau orang lain berbuat. Oh, dulu orang itu pernah kasih saya begini, sekarang saya kasih. Alasan saya kasih dia karena dulu pernah kasih saya. Ini namanya orang yang muqtasid. Muqtasid itu ya seperti penjual lah, pedagang. Seperti pedagang. Saya kasih karena saya mau dikasih uang gitu. Jadi ada tujuan lain di situ. Enggak, masih ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, man lam yakum bihuquqin nasi fahaza minaz zalimin. Nah, yang paling parah yang ketiga, orang yang tidak pernah melaksanakan hak orang lain. Jadi setiap orang lain punya hak terhadap dirinya, enggak pernah dia tunaikan. Ini orang zalim itu namanya. Jadi kalau disebut tuh zalim itu apa? Zalim itu orang yang tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap orang lain. Iza kunta la tuhda ila sahibika illa iza ahda ilaika wala ta'uduhu illa iza adaka fahaza akhlaqut tujjar. Nah, ini yang ketiga tadi itu. Yang ketiga, yang keterangan yang ketiga ini menerangkan tentang proses kedua tadi. Apabila kamu tidak memberikan perkara sesuatu pada sahabatmu kecuali ia telah melakukan sesuatu kepadamu, kamu juga tidak menunaikan hajat-hajatnya kecuali dia telah menunaikan hajatmu, maka fahaza akhlaqut tujjar, ini adalah akhlaknya pedagang. Enggak mau ngasih kalau enggak dikasih. Fahum ma ya'tuna syai'an illa bil iwadi. Mereka tiada pernah memberi sesuatu kecuali dengan bayaran. Jadi orang-orang beginian nih lunasnya di dunia saja lunas. Dikasih, dia enggak ngasih kalau enggak dikasih. Kalau dia ngasih karena ingin dikasih, ya saling balas membalas di dunia itu habis sudah. Ya. Enggak disisakannya untuk akhiratnya itu. Di hatinya enggak ada tujuan lain kecuali dia memberi sesuatu atau melaksanakan sesuatu untuk diberi hal yang sama oleh manusia. Itu niatnya. Maka kalau begitu niatnya, maka habislah sudah transaksinya itu bagaikan pedagang. Di dunia ya begitu saja, selesai di dunia, selesai juga urusannya. Al-ihsanu, sedangkan ihsan itu apa? Al-ihsanu ila man asaa ilaihi afdalu li'annahu yadullu ala kamalin imanihi wa ikhlasihi wa quwwati yaqinihi wa qahri nafsihi. Berbuat baik pada seseorang yang menyakiti kita itu adalah kebaikan yang paling utama, karena yang demikian itu menunjukkan akan kesempurnaan iman seseorang dan kekuatan daripada jiwanya. Nah, dalam seperti itu, maka dalam hal pelaksanaan hak dan tidak hak inilah biasanya orang itu yang tadinya akrab jadi enggak akrab lagi, yang tadinya bertegur sapa jadi enggak bertegur sapa lagi. Maka ulama itu setelah memberikan keterangan tentang bagian-bagian manusia tadi itu, maka diberi keterangan tentang saling bermusuhannya seseorang disebabkan muamalah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafi kidamihi. Barang siapa yang meninggalkan saudaranya selama 1 tahun. Sanatan 1 tahun, maksud 1 tahun enggak bertegur sapa. Dia musuhi saudaranya itu sampai 1 tahun dia enggak bertegur sapa. Di hatinya ada kebencian kepada saudaranya. Maksud saudaranya di sini saudara sesama muslim.
maka ia laksana orang yang telah menumpahkan darahnya. Menumpahkan darah orang disetarakan dosanya dengan menumpahkan darahnya apabila ia meninggalkan saudaranya selama 1 tahun. Meninggalkan saudara bukan karena dia merantau cari nafkah, bukan, tapi dia meninggalkan saudaranya, tidak bertegur sapa, ada rasa permusuhan di dalam hati seseorang kepada seseorang, siapapun kepada siapapun, maka sungguh dia bagaikan telah menumpahkan darahnya. Demikianlah Imam Al-Ghazali tuliskan di dalam kitab Ihya-nya itu. Kemudian la yahillu li muslimin, tiada halal bagi seorang muslim ayyahjuru akhahu fawqa salasin, untuk meninggalkan, yakni tidak bertegur sapa tadi itu, saudaranya sesama muslim fawqa salasin, melebihi 3 hari. Yang berkata Nabi, faman hajara fawqa salasin, maka barang siapa yang ia telah meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari, famata, lalu dia mati dalam keadaan yang demikian itu, dakhalan nar, masuk neraka. Ada orang bermusuhan oleh sebab apa saja, tidak ada toleransi bermusuhan itu. Allah perintahkan kita untuk selesaikan masalah, bukan menyimpan-nyimpan masalah. Allah suruh kita tunaikan hak, bukan untuk menjadi alasan permusuhan. Maka apapun yang menjadi penyebab permusuhan seseorang itu lebih dari 3 hari, lalu dia mati dalam keadaan belum saling mengikhlaskan, dakhalan nar, yang berkata Nabi. Mau bagaimana lagi kita? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andainya ada kita ini masih memiliki orang yang masih bermusuhan dengan kita, maka tanggung jawab kita adalah mencari halal, minimal berusaha supaya kita itu mendapatkan maafnya. Andai tidak mendapatkan maafnya, yang penting sudah usaha cari maaf. Kita temui orangnya kalau bisa ditemui, kalau tidak dihubungi lewat telepon atau lain-lain, sehingga kita ini menyatakan diri bahwa kita tidak bermusuhan sama sekali dari dalam hati kita. Berusahalah seperti itu bila kita hendak selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah keadaan manusia itu. Ingin selamat maka memang susah. Makna susah, harus berjuang sungguh-sungguh, menahan hati, perasaan dan segalanya. Kalau dulu para ulama terdahulu berkorban itu segala dikorbankan, tidak hanya perasaan, berkorban jiwa, raga, tenaga, semua yang mereka miliki dipersembahkan demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya perasaan. Maka hidup memang harus banyak menahan perasaan, mengalah. Tapi kalau itu bisa dilakukan, maka hati seseorang itu menjadi sangat senang hidupnya. Tidak ada kesulitan di dalam hatinya menjadi lapang. Apapun yang terjadi, ya hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab apa? Karena semua itu menyisakan yang namanya rasa sakit di dalam hati manusia. Semua perkara yang menyebabkan rasa sakit, dimusuhi orang, kita sakit, memusuhi orang juga begitu sakit. Maka ada toleransi dalam hal ini adalah 3 hari. 3 hari ini belum bertegur sapa, besok belum bertegur sapa, hari yang ketiga belum bertegur sapa, hari keempat wajib bertegur sapa. Andai masih juga lebih dari 3 hari, lalu pada saat itu naudzubillah min zalik dia mati, maka Nabi katakan dakhalan nar, mesti masuk neraka. Maka benar-benarlah kita hindari ini, apapun yang menjadi alasan kita tuh pengen ridhonya Allah. Kalau pengen ridhonya Allah, memang harus banyak berkorban perasaan iya, berkorban tenaga iya, berkorban waktu juga iya. Semua kita korbankan, kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tukar dengan ridhonya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi kita, maka perkaranya menjadi mudah.